Shalom teman-teman Great Commission Youth, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam keadaan sehat. Apapun keadaan kita tetap mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hingga hari ini kita masih berada sebagaimana kami ada, amin. Kembali kita mau beribadah walaupun dalam media YouTube seperti ini, tapi kita yakin dan percaya kalau kuasa Tuhan tetap ada dalam setiap kita, amin. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Karena Engkaulah Tuhan, Engkau masih memelihara hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang masih mengcover hidup kami hingga hari ini Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua hanya bagimu ya Bapa.
Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan penyelamatku Tuhan. Engkaulah sumber ketenangan bagi setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari Tuhan. Kami masih boleh memiliki waktu yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini setiap sembah dan pujian kami Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom sekali lagi teman-teman semuanya. Saat ini kita mau menyatakan pujian kita bahwa Dialah Tuhan yang teramat baik bagi hidup kita, amin. Kita angkat pujian kita, teramat baik. Buat kita semua. Saat ini kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, kami mau menyatakan, biarkan kami mau mengenal Kau dengan lebih lagi Tuhan. Jadikan kami surut dengan kehendak-Mu ya Yesus. Semua yang baik dalam hidupku
dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Hari ini kami kuat, hari ini kami sehat, hari ini kami beribadah baik secara online Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, dalam masa muda kami beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami mempersembahkan hidup kami di masa muda kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, bahkan melakukan firman itu dalam jalan-jalan kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya, shalom. Shalom saudaraku. Hari ini saya dikasih temanya cukup luar biasa, yaitu membangun kebiasaan yang baik, yang berkenaan dengan disiplin diri. Betul ya? Tema gereja saudara hari ini mengangkat yaitu apa? Membangun kebiasaan baik berkenaan dengan disiplin diri. Dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Tema yang dikasih ke saya itu membangun kebiasaan baik yang berhubungan dengan disiplin diri. Nah kalau kita berbicara tentang disiplin diri saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Disiplin diri itu adalah suatu hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Sekali lagi, disiplin diri itu tidak disukai oleh banyak orang. Ya. Di dalam masyarakat, saudaraku di dalam nama Tuhan, tidak jarang disiplin itu merupakan musuh besar bagi banyak orang. Sekali lagi, di kehidupan masyarakat, disiplin itu merupakan musuh besar bagi banyak orang. Oh ya dong. Hari-hari ini dimunculkan ETLE. Saudara tahu ETLE? Electronic Tilang Law Enforcement, saudaraku. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, saudaraku, baru-baru ini dimunculkan e-tilang, ETLE. Ya. E-tilang Law Enforcement. Ya. Kamera yang dipasang di sudut-sudut lampu merah, saudaraku. Itu terjadi karena apa? Karena banyak masyarakat umum berkendaraan yang tidak disiplin. Betul ya? Dimunculkan e-tilang itu karena apa? Sudah capek polisi. Makanya dikasih ETLE, e-tilang law enforcement. Ditaruh di lampu merah. Kenapa? Karena memang disiplin itu adalah musuh besar bagi banyak orang di kehidupan masyarakat. Nah kalau kita boleh jujur, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan,
di kalangan anak-anak muda juga bahwa disiplin itu saudaraku merupakan penghalang dari kebebasan. Betul ya? Bahwa disiplin itu merupakan penghalang kebebasan. Ya. Tidak jarang bahkan disiplin itu merupakan satu penjara bagi anak-anak muda. Oh ya, contoh. Kenapa di jalanan banyak anak-anak pang? Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau disiplin dalam rumah. Ya, ada orang tua yang memperlakukan aturan-aturan. Dan mereka berontak sebagai anak, tidak mau mengikuti disiplin yang diaturkan di dalam rumahnya. Makanya mereka jadi anak-anak yang bebas, ingin hidup bebas. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Disiplin itu dapat dilakukan melalui banyak hal. Bukan hanya melalui peraturan saja. Tetapi disiplin itu bisa diterapkan melalui kegiatan. Sama-sama bilang melalui kegiatan. Ya. Jadi disiplin diri itu bukan saja dilakukan, bisa didapatkan melalui peraturan saja. Tetapi juga bisa melalui kegiatan. Contoh, dalam masyarakat Yunani kuno, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, disiplin itu lebih melalui apa? Melalui pendidikan. Yang kita kenal, yang kita sering sebut dengan istilah gnostik. Ya. Saudara kalau pernah dengar istilah gnostik, itu dari istilah disiplin ilmu pengetahuan. Adanya di Yunani, masyarakat Yunani kuno Bapak Ibu. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, disiplin itu dilakukan melalui kegiatan. Dia dalam masyarakat Yunani kuno, disiplin itu lebih melalui pendidikan yang biasa disebut dengan disiplin ilmu pengetahuan. Makanya tidak heran, banyak filsuf-filsuf, banyak filsafat-filsafat dari masyarakat Yunani yang bermunculan kan, yang terkenal. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Contoh lain lagi saudaraku. Dalam masyarakat Yunani kuno juga menerapkan disiplin olahraga. Ini disiplin yang dimunculkan melalui kegiatan. Yang pertama melalui ilmu pengetahuan. Yang kedua melalui kegiatan olahraga saudaraku. Ya. Makanya kita kenal Olimpiade pertama itu diadakan di mana? Di Athena, Yunani saudaraku. Olimpiade pertama, kenapa? Karena mereka melangsungkan disiplin kegiatan lewat olahraga, bukan saja lewat peraturan, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, faktanya bahwa hari-hari ini dalam Ibrani pasal 12 ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kita masih hidup di dunia. Dan dunia yang kita tempati hari ini diibaratkan sebagai gelanggang pertandingan atau gelanggang perlombaan, saudaraku. Dan kita dikelilingi oleh banyak orang, saudaraku, sebagai penonton. Olehnya dibutuhkan yang namanya apa? Disiplin diri. Supaya kita dapat memenangkan pertandingan iman itu. Ibrani pasal 12, di ayat pertama di atasnya itu judul perikomnya tentang apa? Nasihat supaya bertekun dalam iman. Faktanya hari ini kita ada di dunia. Dunia ini diibaratkan sebagai gelanggang pertandingan. Kita yang berlomba, banyak orang yang menontonnya, saudaraku. Nah, dibutuhkan disiplin diri supaya apa? Kita dapat memenangkan pertandingan iman itu. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kita lihat dulu 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Rasul Paulus berkata demikian, mengibaratkan bahwa dunia hari ini itu sebagai gelanggang perlombaan atau pertandingan, saudaraku. Nah, dibutuhkan disiplin diri supaya kita apa? Mampu memenangkan pertandingan iman itu. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini pernyataan Rasul Paulus ketika dia ada di dunia, hidup di dunia, dia katakan, tetapi akunya di situ Paulus melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, garis bawahi, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Melatih tubuh dan menguasainya itu bentuk dari disiplin diri Rasul Paulus. Jangan-jangan sampai Rasul Paulus yang memberitakan Injil lalu dia sendiri gagal dan ditolak.
oleh Tuhan karena Injil itu. Tetapi yang Rasul Paulus katakan ini doanya, dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Itu adalah bentuk disiplin yang dikerjakan Rasul Paulus. Sehingga dia mampu menang atas pertandingan iman di dunia ini. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Salah satu faktor yang menjadikan tokoh-tokoh Alkitab banyak dicatat di dalam Alkitab sebagai pemimpin dan tercatat di dalam Alkitab adalah karena apa? Mereka adalah orang-orang yang disiplin. Sekali lagi. Banyak tokoh-tokoh Alkitab tercatat di Alkitab sebagai tokoh-tokoh yang besar. Tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak rohani yang tercatat di Alkitab. Kenapa? Karena mereka melangsungkan disiplin diri atas kehidupannya. Nah apa itu disiplin saudaraku? Pengertiannya. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Yunani saudaraku. Dari bahasa Latinnya discere. Sama-sama bilang discere. Ya. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latinnya discere. Discere itu artinya belajar. Dari bahasa Inggrisnya disciple, murid, pengikut saudaraku. Ya, dari bahasa Latinnya discere, disiplin itu dari bahasa Latinnya discere artinya yaitu belajar, lalu disciple itu disiplin itu berasal dari bahasa Inggrisnya disciple yaitu murid atau pengikut. Jadi disiplin itu dapat diartikan begini, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin itu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk kepada pengawasan. Yang bertujuan untuk apa? Supaya dapat berperilaku dengan tertib. Discere belajar dari bahasa Inggrisnya disciple, murid, pengikut. Jadi kita harus patuh terhadap peraturan dengan tujuan apa? Supaya kita dapat berperilaku dengan tertib. Jadi tujuan disiplin diri itu apa? Supaya kita berlaku hidup dengan tertib. Amin? Sama-sama bilang. Berlaku hidup dengan tertib. Ya, itu arti atau makna dari disiplin diri. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Disiplin diri yang seperti apa yang harus kita kerjakan untuk kita dapat memenangkan pertandingan iman. Seperti dalam konteks Ibrani pasal 12 ini. Ya. Disiplin diri yang seperti apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat memenangkan pertandingan iman seperti dalam konteks Ibrani pasal 12 ini. Yang pertama, disiplin diri dalam hal meninggalkan dosa dan beban yang merintangi. Sekali lagi, supaya kita dapat memenangkan pertandingan iman, disiplin diri seperti apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, disiplin diri yang harus kita adakan adalah meninggalkan dosa dan beban yang merintangi. Sama-sama bilang, meninggalkan beban dan dosa yang merintangi. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Disiplin dalam hal menanggalkan dosa dan beban. Dari ayat ini saudaraku kan kita sering nyanyi lagunya kan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Orang hanya bisa berlari ke depan kalau apa? Dia meninggalkan segala beban yang merintangi. Menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi itu artinya membuang segala sesuatu. Sama-sama bilang, membuang segala sesuatu. Yang menghambat pertumbuhan rohanimu, yang menghambat pertumbuhan imanmu, yaitu dosa. Supaya engkau bisa menang atas pertandingan iman selagi kita hidup di dunia ini, yaitu kita harus disiplin diri dalam apa? Menanggalkan beban, meninggalkan dosa yang merintangi hidup kita. Itu yang pertama, mesti disiplin dulu. Disiplin diri dalam hal apa? Meninggalkan beban dan dosa yang menghambat kita untuk kita berlari pada tujuan panggilan surgawi. Ya, pada tahun 2000-an itu cukup heboh dengan film Titanic saudaraku ya.
Film Titanic, kapal Titanic nabrak gunung es di Atlantik, saudaraku, di kutub utara. Zaman itu tahun 60-an, saudaraku, belum ada teknologi yang secepat hari ini. Tim bantuan SAR bisa datang sekian jam kemudian setelah kejadian. Lalu apa yang dilakukan kapal Titanic supaya dia bisa bertahan tidak langsung tenggelam, saudaraku? Yaitu apa? Kalau saudara lihat filmnya, dia buang semua beban di kapal itu, betul ya? Mulai dari sekoci, mulai dari bahan makanan, pokoknya yang membebani kapal itu supaya cepat tenggelam itu dibuang. Dibuang terlebih dahulu, supaya apa? Supaya kapal Titanic agak memperlambat dia tidak tenggelam, saudaraku. Sambil menunggu bantuan SAR datang, saudaraku. Sekian jam kemudian akhirnya lambat juga sih. Nah, saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan, membuang dosa dan menganggapnya sampah yang tidak berguna dan harus dibersihkan dari diri kita. Itu artinya kita sedang mendisiplin diri, membuang beban dan dosa, membuang segala sesuatu supaya kita bisa berlari pada tujuan panggilan surgawi. Amin. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Buang segala sesuatu. Dan itu dibutuhkan yang namanya disiplin diri. Kepatuhan terhadap peraturan. Tunduk kepada pengawasan. Supaya kita dapat berperilaku dengan tertib. Supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Di tengah-tengah dunia ini, menurut Ibrani pasal 12, maka disiplin diri yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanggalkan dosa dan beban yang merintangi kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin diri apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua, disiplin diri dengan apa? Tekun dalam perlombaan iman yang sudah diwajibkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama, tanggalkan beban, disiplin diri, menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, disiplin diri dengan apa? Tekun dalam perlombaan iman yang sudah diwajibkan oleh Tuhan. Masih di ayat yang pertama, dikatakan begini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, dikasih dalam nama Tuhan. Ayat ini hendak berkata kepada kita bahwa kita dipanggil bukan hanya sebagai orang Kristen yang pasif. Artinya gimana Pak Panda? Gini, kita sudah predikatnya orang Kristen, ya sudah kita nggak ngapa-ngapain, tidak. Tetapi harus ada yang kita hasilkan. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya cukup puas dengan keadaan kita sudah diselamatkan Yesus hari ini. Tetapi kita harus sadar kita dipanggil untuk yang pertama, harus maju dalam iman. Itu yang pertama. Kedua, harus bertumbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus melayani. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, harus menjadi saksi hidup bahkan dalam penderitaan. Bertumbuh, maju dalam iman, melayani, menjadi saksi Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita cukup jadi anggota gereja bless amak. Ya. Menjadi youth Amanat Agung. Tidak. Menjadi jemaat dari GBI Amanat Agung. Tidak cukup hanya di situ. Tapi lebih daripada itu, kita mesti maju dalam iman. Kita harus bertumbuh, harus melayani, dan harus menjadi saksi hidup bahkan dalam penderitaan. Dan ingat, perlombaan itu harus kita kerjakan dengan tekun. Sama-sama bilang tekun. Tekun itu artinya to be continue, dikerjakan terus menerus. Tidak berhenti, sampai kapan? Selama kita hidup. Bentuk disiplin diri itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa maju dalam iman, bertumbuh, melayani, menjadi saksi hidup bahkan dalam penderitaan. Dan ingat, ini merupakan kewajiban.
Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kalau kata ini diwajibkan artinya tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harus, mesti, kudu kita kerjakan. Disiplin diri yang membangkitkan iman kita dalam perlombaan iman yang sudah diwajibkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, disiplin diri apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Masih ingat yang pertama tadi apa? Halo? Disiplin diri dalam hal apa? Menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Yang kedua, dengan apa? Disiplin diri dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita. Ya, jangan jadi orang Kristen pasif. Jangan cukup hanya jadi anggota gerejamu saja. Tidak, tetapi kita mesti disiplin diri dalam iman. Kita bangun itu tiap-tiap hari dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sekalipun bukannya di gereja di tempatnya, tapi kita bangun itu supaya kita bisa bertumbuh, melayani, dan kita menjadi saksi hidup bahkan dalam penderitaan. Yang ketiga, disiplin diri apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman. Yang ketiga, disiplin dalam hal melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kalau kedua tadi perlombaan dengan tekun perlombaan yang sudah diwajibkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Marilah kita, Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ya, disiplin diri yang harus kita kerjakan yaitu apa? Disiplin dalam hal melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan jalan menunjukkan mata kita kepada Yesus itu artinya kita mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau orang menunjukkan, saudaraku, disiplin dirinya melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya dia sedang mempunyai tujuan dan sasaran untuk apa? Mempunyai sesuatu yang berharga, untuk mencapai sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Tujuan yang hendak dicapai yaitu apa? Panggilan surgawi. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan. Tujuannya apa? Panggilan surgawi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. 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 Saya bacakan buat kita. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat ya, Rasul Paulus tadi mendisiplinkan dirinya dengan cara apa? Melatih tubuhnya, melatih kemauannya supaya selaras dengan Injil Tuhan. Dia lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sehingga di ayat yang lain di Filipi pasal 3 ayat 16 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Disiplin diri yang harus kita kerjakan hari-hari ini di tengah dunia, saudaraku, sebagai pertandingan, sebagai lahan pertandingannya itu yaitu apa? Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Goal settingnya apa? Tujuan sasarannya yaitu mencapai panggilan surgawi. Dan itu butuh disiplin diri yang sudah diwajibkan oleh Tuhan lewat apa? Ketekunan iman. Bertumbuh melayani dan menjadi saksi Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Disiplin diri itu perlu bagi setiap kita supaya kita bisa memperoleh
mahkota yang daripada Tuhan. Memenangkan pertandingan iman di dunia ini, kata penulis kitab Ibrani. Yang keempat, yang terakhir. Disiplin diri apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Yang keempat, yang terakhir adalah disiplin diri dalam hal meneladani kehidupan Yesus. Sama-sama bilang, meneladani kehidupan Yesus. Ya, meneladani kehidupan Yesus. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ingatlah selalu akan Dia. Dia-nya kecil apa besar? Besar. Menuju kepada apa? Yesus. Ingat selalu kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun. Tuh lagi-lagi dikatakan tekun. Dia kerjakan terus menerus tuh. Walaupun Yesus menderita, dia tetap beriman kepada Bapaknya di sorga. Makanya dia menjadi orang yang menang atas pertandingan imannya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Teladan Yesus dalam hal penderitaan yang dialaminya. Disiplin diri dalam hal meneladani kehidupan Yesus. Teladan Yesus dalam hal apa? Dalam hal penderitaan yang dialaminya. Sekalipun Yesus harus menanggung banyak hukuman dan penderitaan, namun tetap Yesus disiplin dalam hal apa? Ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dia taat, dia tekun, dia kerjakan itu. Bahkan firman Tuhan katakan tekun dan taat sampai mati di atas kayu salib. Bisa gak Yesus berontak pada waktu mengalami penderitaan? Bisa. Dia 100% Allah, juga 100% manusia. Tapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Karena dia mau mendisiplin dirinya dengan apa? Tekun dan taat bahwa memang dia utusan Bapa dari sorga. Putranya yang tunggal satu-satunya dikirimkan dari sorga. Andai saja Yesus tidak tekun, tidak mendisiplin diri, tidak taat, hari ini tidak akan terjadi keselamatan atas hidup kita. Betul ya? Andai kata Yesus tidak menang atas pertandingan iman selama di dunia, tidak terjadi keselamatan hari ini atas kehidupan saya dan saudara. Tapi karena ada Yesus yang disiplin diri, tekun dia kerjakan itu, dia taat, makanya terjadi keselamatan hari ini atas hidup kita. Amin. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, artinya jika hari ini kita banyak mengalami penderitaan atau kesusahan, maka disiplin diri yang harus kita tunjukkan, tetaplah taat kepada Tuhan. Amin. Sama-sama bilang taat. Taat. Kalau hari ini kita menderita, kalau hari ini kita ada dalam kesusahan, maka disiplin diri yang harus kita tunjukkan, tetaplah taat kepada Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah bersekutu kepada Tuhan, tetaplah engkau membangun imanmu di dalam Tuhan, tetaplah engkau melayani Tuhan, tetaplah engkau bersekutu dengan Tuhan. Disiplin diri yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menang atas pertandingan iman di dunia, yaitu disiplin diri yang meneladani kehidupan Yesus. Amin, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Teladan Yesus dalam hal penderitaan yang dialaminya. Kita baru saja merayakan Paskah, Jumat Agung. Ya, bagaimana Yesus menderita. Yang kita kenal dengan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus harus mengalami hukuman, mengalami penderitaan. Tapi bagaimana kita lihat Yesus mendisiplin diri, dia taat, tekun kepada Bapaknya di sorga. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, 4 hal yang sederhana saya bagikan buat kita pada siang yang indah ini. Ya, supaya kita bisa menang atas penderitaan, kita menang atas iman saudaraku. Kita menang atas pertandingan iman di dunia ini dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, yaitu kita harus disiplin diri meninggalkan beban dan dosa yang merintangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus disiplin diri dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan Tuhan bagi setiap kita. Yang ketiga, disiplin dalam hal melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ini keren nih.
Masih belum boleh ibadah secara onsite, tapi kita masih bisa secara streaming ya. Bahkan saya kirimkan rekaman khotbah saya ini. Itu artinya apa? Kita sedang menunjukkan iman kita kepada Yesus, mata kita kepada Yesus. Dan kalau kita tujukan itu kepada Yesus, maka ada tujuan sasarannya, yaitu panggilan surgawi. Dan yang terakhir, disiplin diri yang harus kita lakukan dalam hal meneladani kehidupan Yesus. Teladan Yesus dalam hal penderitaan yang dialaminya. Walaupun hari ini kita susah, walaupun hari ini kita mengalami penderitaan, kita tetap terus taat kepada Tuhan, tetap taat beribadah. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajar kami supaya memiliki kebiasaan yang baik Tuhan, berkenaan dengan disiplin diri. Kami bersyukur, biarlah kami mendisiplin diri supaya kami bertumbuh dalam iman dan melayani Tuhan dan dalam pengenalan akan Tuhan lewat kami menanggalkan dosa dan segala beban yang merintangi kami Tuhan. Dan kami tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Mata kami tertuju kepada Yesus senantiasa dan dalam meneladani dalam hal keteladanan kehidupan Yesus. Biarlah Tuhan di masa-masa muda kami menjadi orang-orang yang disiplin diri. Sehingga pada waktunya nanti kelak kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Seperti bapak-bapak rohani yang ada tercatat dalam Alkitab ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, mampukan kami, gairahkan kami. Sekalipun kami ibadah secara streaming Tuhan. Walaupun kami belum onset, namun kata kami tetap mau tertuju kepada Yesus. Engkaulah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau kerjakan itu dengan tekun dan taat kepada Yesus. Supaya kami bisa memenangkan pertandingan iman di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati komunitas Bless Amak ini Tuhan. GBI Amanat Agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, terima kasih teman-teman semua udah bergabung bersama ibadah kita pada hari ini. Saya berharap kita tetap setia mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah, kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan setiap apa yang kami lakukan pada hari ini, apa yang kami dengar Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi rema bagi kami Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau pakai Tuhan setiap persembahan kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu, bagi lingkungan kami, bagi masyarakat luas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga Engkau berkati Tuhan. Pada hari ini setiap pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, biar Engkau tambahkan lagi Tuhan setiap talenta, setiap kemampuan Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari presiden sampai staf-staf pejabat kami Tuhan, ya, dari tinggi sampai yang paling rendah Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati, biar mereka Tuhan ada roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim penggembalaan di tempat ini, biar Engkau juga pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan menjadi pelayan-Mu di tempat ini. Juga kami berdoa bagi gembala sidang kami, Ko Johan Tuhan dan keluarga, Engkau juga berkati, biar Engkau pakai terus Tuhan, dapat menggembalakan, dapat memimpin kami Tuhan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, di dalam situasi ini kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang lemah tubuhnya Tuhan, sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar kuasa Kamu Tuhan yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan, menjadi baik seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah, kami mau tutup ibadah kami mau menerima berkat dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, di keluarga, di sekolah, di masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa.